kemerdekaan hakiki, refleksi 80 tahun Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Saya Ilham, Ketua DPC PKS Pancoran Mas. Hari ini, Ahad 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Apakah Indonesia telah merdeka secara hakiki? Ya, telah merdeka secara penjajahan, tapi belum merdeka secara ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita potret kondisi Indonesia kini. Dari ekonomi, Indonesia menjadi pasar negara lain. Tahun 2024 penjualan motor mencapai 5,5 juta unit per tahun, namun diproduksi satu negara, pengangguran 7,2 juta orang, seperempatnya lulusan terdidik, utang jatuh tempo 800 triliun, membuat pemerintah menambah beban pajak rakyat. Dari politik, korupsi masih terjadi di level elit, termasuk kasus kuota haji. Dari sisi sosial, maraknya judol di 2004, 400 triliun di kuartal pertama, berpotensi 1.200 triliun setahun. Ternyata 70% pelaku dari kalangan marginal, bahkan 10% anak SD. Kasus sosial menyayat hati. Di Cilacap seperti anak kecil dijadikan jaminan hutang hingga meregang nyawa, atau balita di Sukabumi meninggal karena ribuan cacing dalam tubuhnya akibat lemahnya layanan kesehatan yang tidak cepat tanggap melihat penderitaan rakyat kecil. Dari pendidikan, Indonesia menempati peringkat buruk secara global nomor 2 di dunia. Dari kesejahteraan rakyat, kelaparan masih terjadi. Laporan menunjukkan setiap pekan ada rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makan. Padahal negeri ini apa yang tidak ada dari Sabang sampai Merauke. Budaya alam yang kaya raya semula mineral ada, mulai emas, nikel, bauksit, timah, produksi nikel terbesar dunia, kekayaan laut yang luar biasa, minyak gas, hutan tropis terbesar ketiga dunia, dan hutan Indonesia dapat disebut sebagai jantung pernapasan dunia. Bumi dan segala sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya hanya kepada elit tertentu. Emas janda dan kezaliman terjadi di Indonesia. Pejabat yang tidak peka dengan penderitaan rakyat kecil. Inilah Indonesia yang 80 tahun sudah merdeka. Maka Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112, bahwa negeri yang dulunya aman dan makmur bisa berubah menjadi kelaparan dan ketakutan karena kufur nikmat. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maka kemerdekaan hakiki hanya bisa terwujud bila bangsa ini satu, kembali kepada iman dan takwa. Kedua, mengolah sumber daya alam secara adil untuk kesejahteraan rakyat. Yang tiga, membangun sistem yang jujur dan bersih dari korupsi. Dan keempat, wajib rakyat secara aktif melakukan peran sosial dan membantu kepada masyarakat lemah sebagaimana diwajibkan dalam surat An-Nisa ayat 75, yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penuh dengan zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Dengan itu Indonesia dapat menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang baik dan penuh ampunan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.